Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus, yaitu soal-soalnya ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas soalnya. Oke, pada soal ini kita ditanya berapa selang waktu yang dibutuhkan Budi untuk berlari sejauh 1,5 kilo. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu mengidentifikasi dulu nih apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yuk, mari kita identifikasi. Yang pertama kita tahu yaitu kelajuannya nih, kelajuannya 6 meter per second. 6 meter per second. Kemudian kita juga tahu bahwa larinya sejauh S-nya atau jaraknya 1,5 km. Oke. Nah, karena satuannya di option jawaban itu second, berarti satuan kecepatannya itu meter per second. Nah, sehingga jaraknya ini kita harus konversi atau kita harus ubah satuannya menjadi meter. Berapa jadinya? Karena kilometer ke meter itu turun 3 tingkat, berarti kita harus kalikan 1000. 1,5 dikalikan 1000 berapa? 1500. Nah, itu. Nah, setelah kita identifikasi, kita perlu mengetahui persamaan apa yang kita gunakan, yaitu V sama dengan S dibagi dengan T. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, yang ditanyakan T, berarti kita harus ubah persamaannya menjadi T sama dengan S dibagi V, seperti itu. Yuk, setelah kita tahu, kita masukkan nilai-nilai yang telah kita identifikasi. T sama dengan S-nya berapa? 1500 dibagi dengan V-nya berapa? 6, seperti itu. 15 dibagi 3, 5. 6 dibagi 3, 2. Nah, ini kan 0 berarti kan 10 kan. 10 berarti kita coret. Dibagi 2 berapa? 5. Dibagi 2, 1. Sehingga T-nya sama dengan 5 dikali 5 dikali 10. Jadinya 5 kali 5, 25. 0-nya tambahin 1. Nah, 250 sekon atau detik. Jadi jawabannya itu yang D, seperti itu. Oke. Jika kalian masih bingung, tulis saja di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata orang berlari tersebut. Oke, kita identifikasi dulu ya untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi yang pertama kita tahu apa nih? Yang pertama kita tahu yaitu T-nya atau berlari selama kan. T-nya itu nih yang ini kan 10 detik. 10 S, 10 detik. Posisinya berubah dari 30 meter menjadi 50 meter. Berarti S yang pertama itu 30 meter. S yang kedua yaitu 50 meter. Nah, dari sini kita bisa tahu perubahan S-nya berarti berapa? 50 dikurangi 30 berarti 20 meter perubahannya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini berarti kita perlu mengetahui apa persamaan yang kita gunakan, yaitu P sama dengan delta S dibagi dengan T. Seperti itu. Delta S-nya kita sudah tahu ya. Yuk, V sama dengan 20 dibagi dengan 10. 0-nya dicoret, 0-nya dicoret. Jadi 2 dibagi 1. V-nya jadinya 2 meter per second. Ingat satuannya itu disesuaikan. Jadi jawabannya yang A, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita ditanya jarak ya dan perpindahan. Tahu kan bedanya jarak dan perpindahan? Kalau jarak itu total perjalanan. Kalau perpindahan itu adalah posisi titik awal dan titik akhir itu berapa tuh jaraknya, seperti itu ya, berapa jauhnya itu berapa gitu. Oke, pertama jarak. Oh sorry kita perlu identifikasi dulu nih apa yang kita ketahui. Oke, nah Ani berjalan dari rumah ke sekolah menempuh 500 meter. Oke, berarti ini misalnya rumah Ani, rumah sekolahnya ada di sini ya.
dia berjalan sampai sekolah. Sekolah itu 500 meter. Kemudian saat pulang ke rumah, Ani melewati jalan pintas. Jalan pintas seperti lewat sini aja. Surut. Gini ya. Nah, seperti itu. 500 ini 400 meter. Nah, pertanyaannya jarak. Nah, jarak adalah total perjalanan. Berarti 500 ditambah 400. Jadinya berapa? 900 meter. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah jauhnya titik awal yaitu rumah ke titik akhir yaitu rumah juga. Berarti dia tidak mengalami perpindahan. Jadinya perpindahannya adalah 0 meter. Tadinya di rumah, akhirnya ke rumah lagi. Berarti tidak ada perpindahan. Seperti itu. Oke. Jika kalian masih bingung tentang ini, bisa tulis di kolom komentar atau kunjungi media sosial yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di soal ini kita diminta mengetahui perpindahan yang dialami oleh semut. Oke. Nah, di sini kita perlu identifikasi dulu nih apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Nah, yang pertama kita tahu yaitu semut itu berjalan ke utara sejauh 2 cm. Ke utara itu 2 cm. Ini titik awalnya ya. Kemudian berbelok ke arah timur. Anggaplah sini ya, timur 5 cm. Kemudian berbelok ke selatan 14 cm. Ini 14 cm. Nah, ditanya berapakah perpindahannya. Berarti perpindahan kita ganti warna dulu ya. Ganti warna. Jadinya perpindahannya berarti di sini nih perpindahannya. Set. Kita lambangkan dengan R seperti itu. Oke. Kita ganti warna lagi. Set. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut kita perlu gini, gambar sini dulu. Nah, kan kita membentuk segitiga. Ini 5 cm. Nah, dari sini ke sini berapa? Jadinya kalau ini berarti 14 dikurangi dengan 2, yaitu 12 cm. Jadi dari sini ke sini adalah 12 cm. Oke. Ini 5 cm, ini 12 cm. Berarti R-nya berapa? Nah, untuk mencari perpindahan pada kasus ini kan membentuk segitiga. Berarti kita bisa gunakan rumus Pythagoras yang mana R sama dengan akar dari 5 dikuadratkan ditambah dengan 12 dikuadratkan. Sehingga nilainya berapa? 25 ditambah 144. Jadinya berapa? Akar dari 169. Akar 169 berapa? 13 cm. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian. Kita lanjut di video berikutnya. Bye-bye.